Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya sehat semua ya. Baik, pada kesempatan ini Bu Lulu akan bahas modul pra-PAT matematika kelas 6. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang modul statistik. Sebelumnya kita baca basmalah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk modul statistik kita baca dulu ya tujuan pembelajarannya. Nomor 1, siswa dapat menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Oke, ringkasan materinya. Pertama, modus. Modus adalah data yang paling banyak frekuensinya atau data yang paling banyak muncul. Contoh, tentukan modus dari data 7, 6, 5, 8, 3, 7, 9, 4, 6, 4, 8, 4, 7, 5, 7, dan 8. Jawab. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Biar mudah. Mana yang paling banyak data muncul? Oke, setelah diurutkan, data yang paling kecil adalah 3. 3-nya 1, 4-nya ada 3, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 4, 8-nya ada 3, 9-nya 1, dan 10-nya 1. Jadi nilai yang paling banyak muncul yaitu 7. Nilai 7 paling banyak muncul. Itu munculnya sebanyak 4 kali. Jadi modusnya adalah 7. Paham ya? Tanpa diurutkan juga nggak apa-apa, asalkan kalian teliti. Angka berapa yang paling banyak muncul? Oke, lanjut. Nomor 2 tentang median. Median atau data tengah. Ada 2 macam nih. Median dengan jumlah data ganjil dan median dengan jumlah data genap. Contohnya untuk data ganjil, diberikan data sebagai berikut: 3, 6, 10, 6, 8, 7, 5, 6, dan 4. Tentukan median dari data di atas. Oke, pembahasannya. Menentukan median atau nilai tengah dari data di atas, urutkan dulu datanya. Urutkan dari yang kecil dan ke besar. Ini wajib kudu diurutkan dari yang terkecil. Kita urutkan, yang paling kecilnya ternyata 3. 3, terus 4, terus 5, terus 6-nya ada 3, kemudian 7, 8, dan 10. Nah, biar ketahuan tengah-tengah yang mana, kita coret secara berimbang. Kiri kita coret juga kanan, sama-sama seimbang. 4 angka sebelah kiri, 4 angka sebelah kanan. Nah, ketahuan sekarang data yang paling tengahnya adalah angka 9 atau nilai 9. Ada 9 buah data. Yang tadi tuh, ambil data yang posisinya di tengah, yaitu data kelima. Jadi mediannya adalah 6. Oke ya, gampang ya. Kalau datanya 9 atau 7 atau 5, pokoknya datanya ganjil, coret kanan, coret kiri, coret banyak angkanya sama, nanti akan tertinggal 1 angka. Nah, itulah median. Tapi ingat, syaratnya harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Kemudian, contoh soal jika jumlah datanya genap. Diberikan data sebagai berikut: 3, 7, 10, 6, 8, 7, 5, 4. Tentukan median dari data di atas. Pembahasan, ingat, urutkan dulu datanya dari kecil sampai besar. Kita urutkan. 3, terus 4, terus 5, terus 6,
kemudian 7, 7, 8, 9. Nah, ingat kayak tadi, coret imbang. Kanan coret, kiri coret. Kita coret kanannya 3 angka, kirinya 3 angka. Tersisa 2 angka. Nah, yang 2 angka ini sebagai median. Caranya mendapatkan median, 6 tambah 7, data yang tengah-tengah tambahin, nanti dibagi 2. Jadi 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Kemudian mean atau rata-rata. Yang tadi paham ya? Datanya genap sama. Kalau data genap akan tersisa tengah-tengahnya 2. Tambahin angka itu dan bagi 2. Lanjut, median atau mean atau rata-rata untuk data tunggal. Lihat contoh berikut. Disajikan data nilai matematika dari 10 siswa. 2 nilainya ya, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 8. Tentukan rata-rata nilainya. Nah, untuk mean ini atau rata-rata didapat dari jumlah data, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, banyak data 10 ya tadi ya, itu sebagai pembagi. Nah, jumlah datanya tambahin data-data tadi. Oke, tambahin ya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 8 dibagi 10. Jumlahnya 62 per 10. 62 dibagi 10 adalah 6,2. Jadi nilai rata-ratanya adalah 62. Oke, berikut. Sekarang jika data berkelompok. Oke, ada berat badan dalam kilogram dan jumlah siswa atau disebut juga frekuensi. Kalau berat badan itu sebagai nilai, jumlah siswa sebagai frekuensi. Yang pertama, berat badan yang 42 kilo 5 orang. Berat badan 43 kilo 7 orang. Berat badan 44 kilo 3 orang. Berat badan 45 kilo 9 orang. Berat badan 46 orang 6 orang. Ini kalau datanya begini gampang nih kalau ditanya modus. Berapa modusnya? 7 karena paling banyak. Maaf 9 karena paling banyak ya. Modusnya 9 karena paling banyak muncul tuh. Modusnya adalah berat badan yang 45 kg sebanyak 9 orang. Tapi yang kita bahas sekarang adalah mean. Mean adalah perkalian antara berat badan dengan banyak orangnya. Oke, sekarang kalikan. 42 dikali 5. Oke, tambahin. 42 dikali 7. Kemudian tambahin 4 dikali 3, tambahin lagi 45 dikali 9, dan terakhir tambahin lagi 46 dikali 6 per pembaginya adalah frekuensi atau jumlah siswa. Nah, lihat yang jumlah siswa itu sebagai pembaginya 5 tambah 7 tambah 3 tambah 9 tambah 6. Nah, untuk pembaginya gampang nih, mudah nih, langsung dijumlahin. Pembaginya 30. Nah, sekarang untuk hasil-hasil di atas kita harus kaliin dulu. Nah, kebetulan di bawah ini salah nih, ada yang kelewat nih, satu nih. 210 42 kali 5 210. 43 kali 7 301. 44 dikali 3 132. Nah, yang 45 dikali 9 ini belum termasuk nih. Harusnya tambahin lagi 405. Oke, kita tambahin ya. 405. Ini tambah lagi 405. Ini pernya per 30 ya, per 30. Jumlahnya adalah 1258 per 30. 1258 dibagi 30 sama dengan 41,93. Nah, ini adalah hasilnya. Oke.
Jadi rata-rata atau mean dari data tersebut adalah tadi berapa setelah dijumlahkan? 41,93. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang tentang mencari nilai rata-rata baru jika ada satu murid yang menyusul. Kadang-kadang kalau ulangan kan gak semuanya ikut, ada satu yang tidak masuk misalkan, nah susulan tuh ulangannya. Kita ambil contoh seperti ini ya. Jika nilai rata-rata 20 siswa adalah 7,5, kemudian seorang murid menyusul ulangannya dan mendapat nilai 80. Berapakah nilai rata-rata ulangan sekarang? Jadi ulangan yang lama sebelum susulan, ada anak susulan tuh 7,5 dengan jumlah anak 20 orang. Nah sekarang anak yang satu ini ikut susulan, berarti berubah dong rata-ratanya. Ya, kita hitung. Pertanyaannya, berapakah nilai rata-rata ulangan sekarang? Oke, diketahui dulu ya. Rata-rata 20 orang itu 75. Itu rata-rata 75 orang. Rata-rata 20 orang itu 7,5. Nilai satu anak yang susulan itu 8. Artinya ditanya rata-rata barunya berapa? Oke. Ingat, untuk mencari rata-rata rumusnya adalah jumlah nilai dibagi banyak siswa. Nah sekarang jumlah nilainya berapa nih? Totalnya berapa nih setelah semuanya dimasuk ke ulangan? Jumlah nilai pertama itu 20 murid dikali 7,5. 20 murid dengan rata-rata 7,5. Jadi dikali aja 20 dikali 7,5, hasilnya 150. Kemudian nilai kedua, jumlah nilai kedua itu satu anak, nilai 8. Jadi 1 kali 8, jumlah nilai kedua itu 8. Nah nanti jumlah totalnya, jumlah nilai pertama ditambah jumlah nilai kedua, 150 ditambah 8, jumlah nilai totalnya 158. Nah sekarang baru mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah nilai total dibagi banyak siswa total. Jumlah siswa sekarang kan tambah 1, 20 tambah 1, 21. Nah itu jumlah siswa totalnya 21. Nah rata-ratanya ada jumlah nilai total dibagi banyak siswa total. Jadi 158 dibagi 21. Rata-ratanya 7,52. Jadi rata-rata murid sekarang adalah 7,52. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sampai sini pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.